Kuliah di luar negeri, pendeta muda ini nampak menghabisi seorang teman wanitanya yang dikenal, bahkan dirinya mengakui sakit hati saat itu. Kejadian ini sendiri terjadi di Jakarta. Seorang lelaki bernama Christian Rudolf Tobing, seorang pendeta muda. Dikenal sebagai anak yang berkecukupan dari kecil, bahkan dirinya pun tinggal di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari kecil keluarganya memang dekat dengan agama, bahkan mengajari Rudolf agama. Saat SMA pun dirinya berprestasi hingga akhirnya kuliah di Amerika. Bermasalah dengan visa, akhirnya kembali ke Jakarta dan menyelesaikan kuliahnya di Jakarta. Di tahun 2016 Rudolf menikah dengan istrinya dan rumah tangga mereka dikaruniai satu orang anak. Rudolf sebagai pendeta muda nampaknya aktif di Jakarta. Dirinya pun punya banyak kegiatan, dari mengajari anak berkebutuhan khusus hingga dirinya menjadi penyiar masalah religius. Selain sibuk di lingkungan gereja, Rudolf sendiri punya banyak teman, bahkan dirinya akrab dengan beberapa teman membangun bisnis bersama. Punya teman dekat satu yang benar-benar berbisnis dengan dirinya. Rudolf dengan Hardiman nampaknya membuat bisnis alat komunikasi. Namun nampaknya bisnis tersebut hanya lancar di awal, saat dijalani ternyata keduanya bangkrut. Hingga akhirnya dulunya teman kini menjadi lawan. Bahkan dengan lingkungan yang sama pun nampaknya lebih banyak teman yang membela Hardiman. Jadi berbagi kubu pertemanan antara dirinya dengan pertemanan Hardiman. Permasalahan ini membuat Rudolf kesal sendiri, bahkan dirinya yakin saat ada teman menikah dirinya tak diundang dan tak ada foto pertemanan. Semua ini membuat Rudolf tak nyaman, terlebih dengan Ica, salah satu temannya yang kerap memposting kebersamaan. Terutama salah satu temannya bernama Ica yang kerap posting kebersamaan. Kebersamaan Ica dengan teman kubu Hardiman membuat Rudolf nampak dendam. Beberapa bulan kemudian saat Natal, Ica, Sandi, dan Hardiman pun merayakan Natal bersama. Kubu ini pun sering makan-makan dan nonton bersama membuat Rudolf kesal. Kesal tak berkesudahan, akhirnya Rudolf sendiri ingin menghabisi Hardiman. Sempat mencari seseorang namun ternyata ongkosnya mahal, membuat Rudolf berubah pikiran. Rudolf sendiri akhirnya nampak ingin menyelesaikan sendiri dengan cara menyewa apartemen dan akan menghabisinya nanti. Meminta Hardiman mengajak bertemu namun nampaknya tak ditanggapi. Begitu juga saat menelpon Sandi tak dibalas, hingga akhirnya Rudolf pun menelpon Ica. Berbeda dengan kedua lainnya, Ica membalas dan menanggapi. Saat itu Rudolf mengundang Ica dalam acara keagamaan dan Ica pun datang ke apartemen tersebut. Antara Ica dengan Rudolf akhirnya bertemu dan ngobrol tentang acara nanti. Setelah percakapan yang cukup panjang, saat itu pun Rudolf menyebutkan kepada Ica ada satu adegan di mana Ica akan diikat dan nanti akan dibuka setelah diikat. Tanpa Ica sadari sendiri, ternyata Rudolf punya rencana lain, ingin menganiaya Ica saat itu. Setelah merasa ada yang tak beres, Ica pun ketakutan dan mencoba melawan namun tak bisa. Tak mau disakiti, Ica pun mencoba memberikan pengajuan kesepakatan hingga akhirnya Rudolf pun meminta transferan kepada Ica dari m-bankingnya. Memindahkan uang tabungan Ica ke Rudolf, namun ternyata usai itu Ica tak dilepaskan, namun dihabisi Rudolf yang ternyata sudah dendam kepada Ica. Tak hanya kepada Ica, kepada Sandi dan Hardiman juga yang ternyata mantan bisnisnya. Rudolf bahkan membawa barang berharga Ica, ada laptop, emas, dan juga uang Ica. Setelah itu Rudolf pun membungkus Ica dan membawanya dengan troli ke bawah apartemen. Dari kamar apartemen membawa Ica ke troli hingga akhirnya membawa ke mobil dan membuang ke jalanan. Tempatnya di kolong jalan tol. Akhirnya Rudolf membuang jasad Ica. Kembali ke apartemen berakting seperti tak terjadi apa-apa, Rudolf pun nampak tak merasa salah. Hingga keesokan harinya seseorang menemukan jasad Ica dan melaporkannya kepada pihak kepolisian. Saat itu pihak yang berwajib membawa jasad Ica ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan identifikasi korban. Ternyata di dalam saku celana Ica pun ada KTP Ica. Akhirnya pihak kepolisian mengabari keluarga Ica. Keluarga Ica pun diinterogasi hingga akhirnya salah satu teman menyebutkan kalau Ica terakhir bertemu Rudolf karena diundang Rudolf. Polisi pun akhirnya menyelidiki kasus ini dan mengamankan Rudolf, serta ada bukti CCTV Rudolf membawa jasad Ica dengan troli tersebut. Dari awal diamankan pihak kepolisian, Rudolf pun tak mengelak. Akhirnya mengakui dirinya pun diamankan dan menjalani persidangan. Menjalani beberapa kali persidangan, akhirnya Rudolf pun divonis 20 tahun penjara. Keluarga dan teman-teman tak menyangka kalau Rudolf bisa melakukan hal seperti itu. Keluarga pun mengakui memaafkan Rudolf, namun tetap tak menerima yang terjadi. Ternyata karena permasalahan ini, istri dari Rudolf pun tak bisa menerima kenyataan hingga akhirnya menggugat cerai Rudolf. Dari permasalahan ini, Rudolf mengakui kalau dirinya salah, meminta maaf kepada jamaatnya, keluarganya, bahkan keluarga Ica. Ternyata saat penyelidikan, kalau Rudolf mengakui dirinya punya trauma masa kecil hingga tak terima dimusuhi siapapun dan tak terima dijauhi teman dekatnya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.